Tahukah kamu, di balik keagungan dan keteladanan Rasulullah, tersimpan kisah-kisah hangat yang menunjukkan betapa lembut hatinya, bahkan kepada seekor hewan kecil sekalipun. Hari ini kita akan menyelami salah satu cerita yang paling menyentuh, yaitu kisah tentang Muezah, kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur, tapi juga pelajaran berharga tentang kasih sayang universal yang diajarkan dalam Islam. Nama Muezah mungkin tidak asing di telinga kita, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan detail ceritanya. Esensi kasih sayang Rasulullah terhadap kucing adalah fakta yang tak terbantahkan. Banyak hadis dan riwayat yang menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi dan memuliakan hewan ini. Jadi, mari kita anggap Muezah sebagai simbol dari semua kucing yang pernah mendapatkan limpahan kasih sayang dari Nabi. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Muezah adalah momen ketika Nabi hendak mengambil jubahnya untuk salat. Beliau mendapati Muezah sedang tertidur pulas di atas lengan jubah tersebut. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau membangunkannya? Tentu tidak. Dengan kelembutan yang luar biasa, beliau justru memotong bagian lengan jubahnya agar tidak mengganggu tidur si kucing. Bayangkan, seorang pemimpin besar rela merusak pakaiannya sendiri demi kenyamanan seekor hewan. Sungguh pemandangan yang menunjukkan betapa luhur akhlak beliau. Ketika Nabi kembali dari salat, Muezah dikisahkan telah bangun dan langsung menundukkan kepalanya, seolah-olah memberikan penghormatan kepada tuannya. Sebagai balasannya, Rasulullah SAW dengan lembut mengelus punggung Muezah sebanyak 3 kali. Konon, elusan inilah yang menjadi sebab mengapa kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk selalu mendarat dengan kakinya terlebih dahulu saat jatuh, seolah-olah mendapatkan berkah dari sentuhan Nabi. Tentu ini adalah bagian dari cerita yang indah. Namun yang terpenting adalah pelajaran di baliknya. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan mendapat balasan yang baik pula. Kasih sayang Nabi pada Muezah tidak berhenti di situ. Beliau sering memangku Muezah, bahkan saat menerima tamu di rumahnya. Beliau juga memastikan Muezah selalu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah berwudu menggunakan air dari bejana yang sama tempat Muezah minum. Ketika seorang sahabat bertanya, Nabi menjelaskan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Sebaliknya, mereka adalah makhluk suci yang sering berada di sekitar kita. Pernyataan ini tertuang dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Hadis ini menjadi dasar hukum fikih yang sangat penting, yang memperbolehkan umat Islam untuk berinteraksi dengan kucing tanpa khawatir menjadi najis. Ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang praktis dan penuh rahmat. Perlakuan istimewa Nabi terhadap kucing memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam. Pertama, ini adalah tentang empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan makhluk lain, bahkan yang tidak bisa berbicara. Nabi mengajarkan kita bahwa setiap nyawa berharga, dan setiap makhluk berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Dalam dunia yang seringkali egois, pelajaran ini menjadi semakin relevan. Kedua, ini adalah tentang tanggung jawab. Ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan, kita tidak hanya memberinya makan dan tempat tinggal, kita mengambil tanggung jawab penuh atas kesejahteraannya. Nabi mencontohkan langsung bagaimana menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Beliau memastikan Muezah nyaman, aman, dan tidak kekurangan apapun. Sikap ini adalah cerminan dari kepemimpinan sejati, yang peduli pada semua yang ada di bawah naungannya. Ketiga, kisah ini meruntuhkan kesombongan. Rasulullah, seorang nabi dan pemimpin umat, tidak merasa dirinya terlalu tinggi untuk menunjukkan kasih sayang kepada seekor kucing. Beliau bermain dengannya, mengelusnya, dan bahkan rela mengorbankan sebagian jubahnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak meremehkan makhluk ciptaan Allah, sekecil apapun itu. Lebih jauh lagi, Islam secara umum sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada hewan. Ada banyak hadis lain yang memperingatkan kita agar tidak menyakiti hewan. Salah satunya adalah kisah tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan atau melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Sebaliknya, ada kisah tentang seorang pendosa yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Pesan-pesan ini sangat jelas. Perlakuan kita terhadap hewan memiliki konsekuensi spiritual yang besar. Mereka bukan hanya objek, melainkan makhluk yang juga merasakan sakit, lapar, dan takut. Merawat mereka adalah bentuk ibadah, sementara menyakiti mereka adalah dosa besar. Jadi, ketika lain kali kamu melihat seekor kucing di jalanan, ingatlah kisah Muezah dan Rasulullah. Mungkin kamu tidak bisa membawa pulang semua kucing, tapi sebuah elusan lembut, sedikit makanan, atau semangkuk air bersih
bisa sangat berarti bagi mereka. Itu adalah cara sederhana untuk meneladani akhlak mulia Nabi kita. Kisah Muezah juga menjadi inspirasi bagi banyak peradaban Islam di masa lalu. Di kota-kota seperti Kairo atau Istanbul, kucing-kucing liar seringkali dirawat dan diberi makan oleh penduduk setempat. Mereka dianggap sebagai bagian dari komunitas, penjaga dari hama, dan pengingat akan ajaran welas asih Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menunjukkan bagaimana sebuah ajaran dapat membentuk budaya masyarakat menjadi lebih beradab dan penuh kasih. Kisah Muezah adalah jendela kecil untuk melihat keagungan akhlak Rasulullah SAW. Ini bukan hanya tentang kucing, tapi tentang bagaimana kita seharusnya memandang seluruh ciptaan Tuhan. Dengan menghormati dan menyayangi makhluk yang lebih lemah dari kita sebenarnya sedang menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lembut, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita, termasuk kepada saudara-saudara kecil kita yang berbulu. Mari kita sebarkan kasih sayang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyimak cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi oleh kelembutan hati Rasulullah. Sampai jumpa di video selanjutnya.